PSSI telah mengumumkan John Hartman sebagai pelatih baru untuk timnas senior dan juga timnas U23 Indonesia. Pelatih asal Inggris ini pemirsa memiliki rekam jejak di pentas internasional sebagai pelatih, diantaranya adalah timnas Selandia Baru, timnas Kanada, dan yang terakhir di Toronto FC. Kita akan langsung membahasnya dengan Anton Sanjaya, pengamat sepak bola. Bung Joy, selamat malam. Selamat malam. Bung Joy, apakah sosok John Hartman ini adalah sosok yang tepat untuk dijadikan pelatih timnas Indonesia, suksesor dari Patrick Kluivert? Kalau tepat atau tidaknya harus kita uji sejalan dengan waktu. Tapi hemat saya, nama Hartman ini kan sudah sekitar 2 bulan ya beredar ya bersama dengan sejumlah nama lain. Dan boleh saya katakan setelah ada kepastian, kira-kira kepastian hari ini, saya cukup terkejut sebetulnya ya, karena saya pelajari betul-betul itu sudah mungkin sekitar 2 bulan ini, tapi saya baru menemukan bahwa Indonesia ini kemungkinan besar mendapatkan sebuah, boleh saya bilang hidden gems ya, sebuah permata, sebuah perhiasan yang tidak banyak orang tahu, bukan nama besar. Tapi menurut saya catatan prestasinya, CV-nya luar biasa. Karena pertama, bukan saja dia membawa tim putra Kanada ke Piala Dunia, tapi dia pernah menangani tim putri Kanada. Dan menangani tim putri Kanada sampai prestasinya luar biasa ya, juga 2 kali meraih medali perunggu di Olimpiade secara berturut-turut. Menurut saya dia sudah lolos ujian yang paling besar dalam kepelatihan, yaitu memegang kelompok perempuan. Karena itu tingkat kesulitannya sangat tinggi dan tidak main-main dengan timnas Kanada perempuan. Kemudian juga dia memegang timnas Kanada yang pria dan sukses membawa Kanada untuk pertama kalinya lolos dalam 30 tahun terakhir pada tahun 2022, meskipun di babak penyisihan mereka kalah semua. Tetapi menurut saya legasinya Hartman ini di tim Kanada sangat luar biasa. Bahkan sampai hari-hari terakhir dia masih dipercaya untuk menjadi salah satu tim penyidik dalam kasus tim perempuan Kanada yang sudah dia tidak tangani dalam kasus mengintip pertandingan tim lawan yang sempat disanksi oleh FIFA. Jadi dia bagi sepak bola Kanada adalah ikon. Bahkan sebelumnya ketika memegang Selandia Baru, dia juga mencatat prestasi yang mengesankan. Dan ini menurut saya modal yang luar biasa, bukan saja catatan prestasinya, tapi filosofi dia dalam melatih. Jadi dia menekankan betul-betul pada aspek manusia, pada keutuhan, dia juga jago orasi, jago membuat pemain termotivasi. Saya bayangkan dia itu mirip Aragones ketika menangani Spanyol dan merebut juara Eropa setelah sekian lama Spanyol tersingkir dari kancah Eropa. Jadi rasanya sih Indonesia mendapatkan berlian yang tersembunyi, yang nggak terlalu banyak orang tahu, orang bukan big name, tidak ada drama, dan ini awal yang baik. Baik, sosok dari Coach Hartman ini dinilai sebagai hidden gem atau berlian tersembunyi yang mentereng dalam CV-nya. Tapi kalau kita lihat dari filosofi bermain dari Coach Patrick Kluivert dari Belanda dengan total footballnya, dan kemungkinan nanti John Hartman dengan filosofinya gaya Inggris banget gitu Bung Jo, yang kick and rush. Bagaimana menurut Anda filosofi kecocokan style dari Hartman ini, apakah lebih cocok dengan para pemain di tanah air ini? Kalau dibilang John Hartman membawa sepak bola kick and rush, enggak ya. Saya rasa dia ketika menangani Kanada itu juga dia menerapkan filosofi yang sangat elastis, sangat bisa berganti-ganti. Tetapi menurut saya filosofi dia yang paling bisa diandalkan adalah ketika dia bisa menerapkan formasi 3 back, 4 back maupun formasi super ofensif. Jadi ini menurut saya bekal yang sangat bagus ya, karena dia berpengalaman luar biasa sebagai pelatih ya. Dia tidak pernah menjalani karir sebagai pemain pro, dia hanya pemain amatir. Tapi sebagai pelatih menurut saya luar biasa. Jadi filosofi dia yang paling unggul menurut saya adalah betapa dia mementingkan lini tengah, memperkuat lini tengah dengan pemain yang berada di poros maupun sayap yang sangat kuat. Itu terlihat ketika dia meloloskan Kanada ke Piala Dunia 2022
dengan filosofi permainan yang luar biasa menurut saya, menghasilkan banyak sekali gol dan sedikit sekali kebobolan. Jadi rasanya sih untuk tim Indonesia sekarang ini pelatih harus betul-betul kita uji dalam kaitan dengan formasi atau dengan sources pemain yang ada. Karena memang pasti akan sedikit berbeda fenomenanya dengan Kanada maupun dengan Selandia Baru. Tetapi rasanya sih mirip-mirip karena dia punya pendekatan terhadap permainan, terhadap persatuan tim, terhadap keutuhan tim. Menurut saya ini yang akan menjadi andalan dia. Dan dia sudah membuktikan hal tersebut. Jadi rasanya sih kita patut optimis ya. Kalau saya sih sangat optimis karena begini, ini Herman ini memulai dengan tanpa drama. Dan dia sudah mempelajari juga karena ada 2 bulan atau sekitar 3 bulan dia mempelajari tim Indonesia. Demikian juga PSSI mempelajari dia. Jadi sudah ada saling pengertian yang tidak terburu-buru. Ini start yang bagus. Dan rasanya sih dengan start yang begitu, tanpa ada drama, tanpa ada huru-hara, menurut saya ini akan menjadi awal yang baik. Ya, mudah-mudahan selalu berjalan dengan baik. Dan dia juga menerapkan filosofi pemain-pemain muda ketika dia memainkan Alphonso Davies misalnya, dia masih 19 tahun. Tapi Herman mampu untuk membuat pemain 19 tahun menjadi mature, menjadi dewasa, dan menjadi tulang punggung tim Kanada. Ini menurut saya legasi yang luar biasa yang harusnya bisa diterapkan di Indonesia. Iya, terkait dengan kondisi materi-materi pemain kita, apakah nanti Coach Hetman ini akan butuh waktu lumayan lama untuk adaptasi mengingat nanti ada beberapa pertandingan non-FIFA matchday seperti SEA Games, AFC Cup dan lain-lainnya, dan juga para pemain-pemain ini juga akan menghadapi FIFA matchday di mana pemain naturalisasi bisa dipanggil. Apakah ini menghadapi hal ini apakah menjadi kendala terbesar bagi Coach Hetman nanti ke depannya, Bung Joy? Ya tentu kendalanya akan cukup besar, cukup sulit. Meskipun dia sangat berpengalaman dengan tim perempuan, sangat berpengalaman dengan tim Kanada, tapi memang dalam konteks Indonesia agak berbeda. Nah ini yang patut kita uji dalam 1 atau 2 bulan ke depan, karena dia membutuhkan komunikasi yang intens dengan pemain-pemain, terutama pemain-pemain kunci. Dan itu akan menjadi PR besar bagi John Herman. Tetapi rasanya sih kalau dia tidak mengulangi kesalahan Patrick Kluivert, rasanya dia akan berhasil. Karena kalau dari sisi materi, kan sekarang materi tim Indonesia ini, Jai Isdes dan kawan-kawan ini kan sekarang yang terbaik. Dan mereka problemnya adalah mereka terpencar-pencar. Tapi ketika dia pegang Kanada pun pemain Kanada terpencar di Eropa. Jadi rasanya sih dia sudah pengalaman dengan itu. Harusnya sih dia bisa memanfaatkan pengalamannya untuk berkomunikasi lebih intens, untuk menyusun strategi yang lebih solid, bagaimana membuat Isdes dan kawan-kawan ini bisa kembali bisa memunculkan permainan terbaiknya, memunculkan kesatuan terbaiknya untuk Indonesia, dan itu sangat penting karena kalau dari sisi materi kemungkinan besar ya ini yang terbaik, tapi dia menurut saya juga harus kembali mencari bibit-bibit muda, terutama di dalam negeri ya, untuk bisa dikembangkan menjadi pemain senior dan bisa dikembangkan talentanya, bisa ditambah skillnya, kemampuannya, karena saya rasa sih kita masih punya banyak sekali bibit muda yang bagus. Iya, singkat saja, Bung Joy, apakah Piala Dunia 2030 bukan target yang cukup ambisius bagi Coach Hetman? Saya rasa memang itu target yang berat dengan kondisi sekarang. Dia harus banyak melakukan perubahan, penambahan pemain-pemain, karena saya yakin tidak semua tim yang ada sekarang, terutama pemain yang sudah 30 tahunan, itu masih bisa akan tampil pada Piala Dunia 2030. Karena kualifikasinya kan kemungkinan besar 2027. Dan itu yang harus dikejar oleh John Herman. Terutama nanti kita lihat di Piala Asia, apakah bisa masuk paling tidak quarter final, karena itu ujian terberat. Baik, Bung Joy, terima kasih telah bergabung bersama kami di Top News Metro TV. Salam sehat selalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.